Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Sampai pada hari ini Engkau senantiasa menyertai kami Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami Bapa. Kau yang memberkati anak-anak-Mu yang belajar pada hari ini Bapa. Mereka boleh belajar dari rumah mereka masing-masing Bapa. Kau terangi hati pikiran mereka Bapa, agar mereka dapat mengerti akan pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pelajaran kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak, minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana seorang remaja Kristen itu dapat bertumbuh dan semakin berhikmat. Dan kita juga telah mempelajari dari tokoh Alkitab bernama Samuel Hopni dan teman-temannya. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu bab 2, yaitu tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Menemukan pemahaman tentang remaja melalui kajian literatur. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri dewasa secara fisik. Yang kedua, menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Dan yang ketiga itu adalah menganalisis ciri kedewasaan yang benar. Pada pelajaran yang lalu, kamu sudah belajar tentang arti bertumbuh menjadi dewasa. Benar kan? Nah, jadi dewasa itu dalam pertumbuhan itu bukan semata-mata pertumbuhan fisik, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, jadi apa itu kedewasaan, Bu? Nah, kedewasaan itu adalah yang pertama bisa dibilang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik. Yang kedua yaitu mengalami kematangan dan bersikap dan berperilaku juga dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Karena setiap orang pasti bertumbuh jadi dewasa. Nah, hal itu bisa kita lihat dengan jelas dari perubahan fisik yang kita alami dari anak-anak, kemudian jadi remaja, dan akhirnya kita bisa dewasa seutuhnya. Nah, kalian bisa melihat contoh dari gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini kalian bisa mengamati bahwasanya bagaimana dewasa itu secara fisik, ya. Bagaimana Bu ciri-ciri bertumbuh dalam kedewasaan yang benar itu? Nah, adapun ciri-ciri bertumbuh menuju dewasa yang benar itu adalah yang pertama, dia mampu mengetahui apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Yang kedua itu adalah dia mampu mengendalikan diri. Yang ketiga dia mampu berpikir secara matang. Yang keempat, dia penuh pertimbangan untuk masa depan. Artinya apa? Dia tidak gegabah, tidak cepat mengambil keputusan. Yang kelima, yaitu mampu mengambil keputusan dengan tepat. Yang keenam itu adalah lebih mandiri. Yang ketujuh, memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Yang kedelapan, bijaksana dan berhikmat. Yang kesembilan itu adalah mampu menghadapi dan memecahkan masalah. Dan yang kesepuluh itu adalah bertanggung jawab. Itulah yang merupakan ciri-ciri bertumbuh dalam kedewasaan yang benar. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kedewasaan yang benar itu adalah kedewasaan yang memiliki prinsip yang berdasarkan pada firman Tuhan. Karena kalian bisa buka Alkitab kalian di rumah, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 15, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus adalah kepala. Nah, anak-anak, dalam surat Efesus yang menjadi dasar bahan kita kali ini, Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala atau pengajar. Nah, untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, dan membangun tubuh Kristus, yaitu apa? Yaitu gereja, kumpulan umat Allah sendiri. Nah, mengapa Tuhan harus melakukan semua ini bagi gerejanya? Nah, surat
Efesus itu menjelaskan bahwa tujuannya itu adalah yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu siapa? Kristus yang adalah kepala. Nah, anak-anak, dari ayat-ayat di atas itu jelas bahwa orang Kristen itu seringkali menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupa-rupa upaya yang menyesatkan. Nah, banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Nah, di dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes 4 ayat 1 itu dikatakan bahwasanya kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Mereka berusaha itu untuk membuat orang Kristen itu menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Dengan kata lain, mereka berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Nah, seorang Kristen yang dewasa itu tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Nah, itulah anak-anak, dari ayat itu kita bisa belajar bahwasanya kita itu harus jangan sampai kita itu gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Kita harus menunjukkan bahwasanya kita itu kedewasaan kita itu penuh menurut Kristen, menurut Alkitab. Nah, kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kita tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan, kemasyuran yang mudah dengan jalan pintas. Nah, Alkitab itu justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Dan yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kedewasaan penuh yang kita lihat di dalam diri Yesus adalah kehidupan yang berfokus pada kepentingan orang lain demi kemuliaan Allah. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Alkitab dari Filipi 2 pasal yang ketiga sampai keempat. Nah, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apakah ini berarti orang Kristen tidak boleh memperhatikan kepentingannya sendiri? Sudah tentu tidak. Paulus ingin menekankan agar kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Itulah yang dinamakan dengan kedewasaan penuh terhadap Tuhan, kedewasaan penuh di dalam Alkitab. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita kembali bersatu di dalam doa. Kembali kami Bapa mengucap syukur bagimu Bapa buat kebaikan dan penyertaan-Mu. Kami boleh menyelesaikan pelajaran kami pada satu hari ini Bapa. Biarlah kiranya anak-anak yang belajar di rumah Bapa pada hari ini Bapa, melalui video pembelajaran ini Bapa, mereka dapat mengerti akan pelajaran mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.